ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa itu, di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, yang dimana apabila segumpal daging tersebut berperilaku baik, maka seluruh jasadnya pun akan berperilaku baik. Dan juga ketika segumpal daging tersebut berperilaku buruk, maka seluruh jasadnya pun berperilaku buruk. Nah, itulah yang dinamakan hati. Nah, di sini Farhan itu berarti ketika dia mengalami krisis identitas, menurutku itu dia belum mengenal jiwa atau hatinya. Jadi hatinya itu belum mengenal identitas dirinya. Nah, yang perlu ditingkatkan mungkin oleh seorang Farhan tadi adalah dia lebih mengenal gitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah sendiri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya gitu. Jadi jangan jauh-jauh gitu. Kenali dirinya dulu sendiri, kemudian dia mengenal identitasnya, maka dari situ dia mungkin nanti akan mengalami yang namanya reformasi identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada podcast kita kali ini, yaitu podcast nyantuy. Nah, di sini kita akan membahas materi seputar hadis sufistik yang akan kita diskusikan bersama narasumber kami. Oleh karena itu, saya sebagai host yaitu Maulana Husain, saya persilakan untuk masuk narasumber kita. Sehat-sehat. Saya perkenal diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalin dulu ya. Saya Alif Muhammad Atarian, mahasiswa Prodi Psikoterapi dari UIN Bandung. Alif, kamu tahu nggak di sini kita mau membahas materi apa? Nah, itu sebenarnya saya belum tahu ya pembahasan kali ini apa gitu. Karena saya pun ya di sini mungkin ikut saja gitu apa yang ada di dalam podcast ini. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan seperti kasus gitu yang akan kita diskusikan kali ini, yaitu tentang seputar hadis sufistik. Nah, yang pertama itu oke, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Nah, yang pertama itu ada kasus seorang arsitek muda. Nah, sebut aja namanya yaitu Farhan. Dia seorang arsitek muda yang sukses tapi sedang mengalami krisis identitas. Itu poin utamanya. Yang kedua ini si Farhan itu juga dia itu bingung akan pertimbangan dari buat mengambil keputusan, karena dia itu dilema dengan keputusan tersebut. Nah, yang ketiga itu dia dikasih satu kerjaan, yaitu membuat bangunan yang tidak sesuai standar syariat. Nah, oleh karena itu kita mengundang sebagai ahlinya, yaitu Alif, sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita jadikan studi kasus kali ini. Oke, menarik juga ya kasus kali ini. Nah, oleh karena itu kita jelasin dulu ya. Oke, boleh. Nah, yang pertama itu si Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses mengalami krisis identitas di tengah gemerlapnya karirnya. Nah, ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan apa sih tujuan hidupnya. Nah, ia merasa pencapaian materi itu tidak memberikan ketenangan batin, hingga akhirnya ia kembali mendalami spiritual atau tasawuf untuk menemukan arah hidup yang jelas. Nah, kemudian si Farhan mulai menatap ulang keyakinannya. Ia belajar bahwa hidup bukan sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Nah, suatu hari perusahaan tempatnya bekerja diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Farhan pun mencari jasa hukum untuk menentukan sikapnya, mulai dari mencari
ketentuan di Al-Quran maupun hadis hingga melihat kesepakatan para ulama. Nah, sebagai pribadi yang muslim, si Farhan ini dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Suatu saat terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat maupun ibadah. Oke, oleh karena itu kita akan menjawab dari poin yang pertama gitu, masalah krisis identitas. Oke, langsung saja kita Iya. bahas ya krisis identitas. Di sini seorang Farhan itu yang dimana dia mengalami krisis identitas ya. Iya. Krisis identitas ini ya mungkin cukup relevan gitu dan cukup banyak ya terjadi gitu di kalangan masyarakat gitu, di kalangan bahkan di kalangan kita juga mahasiswa gitu ya, bukan hanya kepada Farhan gitu ya. Nah, namun yang di sini yang poin yang kita harus perhatikan gitu, yang dimana kita mengalami krisis identitas itu berarti kita belum mengenal identitas diri kita gitu. Nah, di sini saya ingin memaparkan gitu bahwasanya Rasulullah sendiri pernah membahas ini jauh sebelum masa sekarang gitu. Jadi ketika pada zaman itu gitu, ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, beliau bersabda gitu, "Ilam anna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu." Itu kata Rasulullah. Artinya itu ketahuilah bahwasanya di dalam jiwa itu, di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, yang dimana apabila segumpal daging tersebut berperilaku baik, maka seluruh jasadnya pun akan berperilaku baik. Dan juga ketika segumpal daging tersebut berperilaku buruk, maka seluruh jasadnya pun berperilaku buruk. Nah, itulah yang dinamakan hati gitu. Nah, di sini Farhan itu berarti ketika dia mengalami krisis identitas, menurutku itu dia belum mengenal jiwa atau hatinya gitu. Jadi hatinya itu belum mengenal identitas dirinya gitu. Nah, yang perlu ditingkatkan mungkin oleh seorang Farhan tadi adalah dia lebih mengenal gitu. Karena apa? Karena kata Rasulullah sendiri, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya gitu. Jadi jangan jauh-jauh gitu. Kenali dirinya dulu sendiri, kemudian dia mengenal identitasnya, maka dari situ dia mungkin nanti akan mengalami yang namanya reformasi identitas gitu. Nah, mulai menarik nih ya pembahasannya. Nah, oke, selanjutnya itu ada yang kedua itu suatu hari perusahaan tempat yang bekerja itu diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Nah, Seperti apa ya sejarah etika agama itu? nah kalau yang di sini itu meragukan secara etika agamanya itu seperti pembuatan bar gitu, yang tujuannya untuk maksiat gitu. Oh, jadi di dalam perusahaan si Farhan ini dia ingin seperti membangun bar gitu ya? Iya. Sebuah maksiat yang dimana bar ini ya tidak sesuai dengan etika agama ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya ini berarti sikap yang harus diambil oleh seorang Farhan ya, ketika perusahaannya akan membangun sebuah bangunan yang tidak sesuai dengan etika agama gitu. Maka sudah benar tadi sesuai dengan cerita bahwasanya di situ Farhan mencari dasar hukum dan juga Al-Quran dan hadis ya di situ, karena mungkin untuk menguatkan gitu. Itu sudah benar gitu. Namun kembali lagi kepada mungkin diri Farhan diri pribadi masing-masing ya dari perusahaan tersebut gitu yang ingin membangun gitu. Terutama di sini seorang Farhan itu kan dia hanya bertugas sebagai seorang arsitek ya, seorang arsitek yang dimana dia itu ya hanya melakukan pekerjaannya gitu, melakukan pekerjaan dia sebagai seorang arsitek gitu. Adapun bangunan barnya itu untuk maksiat dan lain sebagainya, menurutku itu bukan tanggung jawab dia gitu. Oh, jadi di luar kendali
pribadi si Iya Farhan betul sendiri. gitu, karena mungkin ya karena kan dia hanya bekerja untuk perusahaan gitu. Adapun yang bertanggung jawab atas terbangunnya suatu bar itu kan perusahaannya gitu, atau yang berniat membangun bar itu kan perusahaannya gitu. Iya. Atau menurut Kang Hujan gimana kira-kira? Kalau saya sih setuju dengan pendapat Kang Alif ya, karena menurut saya sendiri Farhan itu di sini sebagai apa, arsitek gitu, Arsitek, iya. bukan sebagai yang punya gitu. Iya betul. Jadi karena dia tahu komposisi atau posisinya jabatannya cuma sebagai arsitek, Betul. maka dia nggak ada kewenangan lebih untuk melangkahi atasannya gitu kalau menurut saya. betul, ya gitu. Itu kan berarti poin intinya ya tadi, berarti si Farhan ini ya dia hanya melakukan sebagai seorang arsitek tadi ya. Iya. Gitu. Tapi bagaimana? Apakah nggak ada apa tuh kayak langkah-langkah apa gitu untuk apa tuh sebagai si Farhan ini untuk bilang ke atasannya ini menyalahi syariat atau Oke. Nah, saya ingat saya ingat ada suatu hadis ya. Saya mungkin sebutkan saja langsung artinya. Jadi dalam hadis tersebut itu Rasulullah bersabda bahwasanya apabila kamu melihat kemungkaran, maka kamu bisa mengingkarinya dengan tangan. Dengan tangan itu bisa dengan apapun lah itu ya. Kemudian apabila tidak bisa, maka dengan lisan, bisa dengan membicarakan dengan atasannya. Namun apabila dia tidak bisa sama sekali, maka dengan hati. Gitu. Jadi ketika dia si Farhan tersebut mengalami tadi ya, mungkin itu kan dilema ya, pasti dilema ya dia yang dimana itu tidak sesuai dengan syariat agama yang dia anut gitu. Sedangkan atasannya tetap ingin membangun sebuah bar gitu ya. Dia bisa mungkin ya bisa dengan lisan terlebih dahulu gitu, secara pelan-pelan. Namun jika tidak bisa dan juga mengancam pekerjaannya, sedangkan pekerjaan itu kan wajib ya. Dia kan nanti akan menafkahi keluarganya gitu. Apabila dia tidak punya pekerjaan kan dia juga berdosa gitu kan ya, karena dia tidak bisa menafkahi keluarganya gitu. Jadi apabila itu mengancam kepada pekerjaannya, ya lebih baik ya sudah mengingkari saja lewat hati gitu. Menarik. Tapi kalau dari hadis yang saudara Ali tadi utarakan, menurut saya berarti hadis itu bisa buat menyangkal bosnya gitu, kayak mungkin sikap si Farhan harusnya dia tidak mengambil apa tuh Job job tersebut. Oke. Ya, tadi kan tapi balik lagi, mungkin dia bisa tidak mengambil job tersebut. Namun apabila dia tidak mengambil tersebut, itu mengancam kepada pekerjaannya yang sehingga membuat dia dipecat, ya lebih baik itu tidak dilakukan gitu. Karena kan ketika dia tidak mengambil, kemudian itu mengancam kepada pekerjaannya, ketika dia sudah dipecat kan itu kan dia tidak mempunyai pekerjaan gitu. Dan ketika mengancam pekerjaannya, yang menurut saya dia juga nanti akan mengalami problem-problem selanjutnya gitu. Problem-problem selanjutnya itu ya kepada keluarganya, ya kan tidak bisa menafkahi, bahkan dirinya sendiri gitu, nanti makan bagaimana gitu. Jadi lebih baik ya tidak mengambil problem-problem selanjutnya gitu. Oke, berarti si Farhan itu langkah-langkah yang diambil itu berarti sesuai dengan apa yang dia mau gitu, atau enggak mungkin bahasanya yang penting dia itu lebih menyelamatkan karirnya gitu. Iya betul. Tapi bukankah rezeki itu udah ada yang mengatur? Oke, ini kalau untuk urusan rezeki, memang rezeki sudah ada yang ngatur ya. Tapi kan yang dimana rezeki itu kan menurut saya ya, rezeki itu ada dua gitu. Ada rezeki yang harus kita kejar, dan juga ada rezeki yang memang tidak harus kita kejar pun itu sudah kita dapatkan gitu ya. Dan menurut saya rezeki itu ya mungkin bagi sudah ada yang ngatur, tapi kan dalam mencari rezeki atau mendapatkan rezeki tersebut kita harus mengalami usaha tadi. Iya. Gitu. Oke, mungkin kesimpulannya dari poin yang kedua ini harus si Farhan mungkin bisa mengambil
tindakan apa yang menurut dia itu bagus dengan mempertimbangkan hadis, Al-Quran dan ulama gitu. Oke, nah ini sebagai penutup poin terakhir, bagaimana kalau misalkan si Farhan ini sebagai atasan yang santun dan jujur, dia saat itu di posisi itu dia mendapatkan di area tempat kerja itu ada konflik gitu, kayak terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Apa sih langkah yang Farhan ambil gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, menurut saya langkah yang harus diambil harus sangat bijak ya, tidak boleh salah langkah gitu dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika ada karyawan Farhan tersebut yang mengalami konflik ya antara yang berbeda keyakinan gitu ya antara karyawannya, maka menurut saya Farhan ya harus berada di tengah-tengah gitu. Walaupun mungkin Farhan berada di salah satu pihak keyakinan ya. Nah, tapi ya tetap karena dia di situ posisinya sebagai atasan, yang dimana seorang atasan yang harus bijaksana, tidak boleh mengambil keputusan secara semena-mena gitu ya, dan mengambil tengah-tengahnya, jalan tengahnya gitu. Itu sih. Contohnya itu harus gimana gitu? Oke, contohnya mungkin itu kan di situ sepertinya ya udah saya kasih contoh dulu. Saya kasih contohnya itu misalkan ini kan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Oke. Nah, di situ posisinya lagi ibadah, tapi ada orang yang berbeda keyakinan itu tidur di tempat ibadah tersebut gitu. Apa sih langkah untuk menghindari konflik tersebut gitu? Mungkin kan di situ yang ingin ibadah itu kan menegur ya kepada orang yang berbeda keyakinan tersebut ya, karena mungkin dia mau beribadah di situ ya. Nah, ketika kalau saya menjadi Farhan, langkah yang diambil seorang Farhan tersebut, dia lihat dulu situasi di situ. Apakah di situ ketika orang yang beristirahat tadi ya, dia itu menutupi ruang ibadah full gitu, atau di situ masih ada space untuk beribadah gitu. Karena kan dalam Islam pun beribadah kan bisa di mana saja ya. Ya itu kemuliaan umat Islam saat ini gitu kan. Tidak harus di masjid gitu, tidak harus di tempat ibadah gitu. Jadi ketika mungkin di tempat ibadahnya ada yang sedang beristirahat gitu kan mungkin yang berbeda keyakinan kan mungkin juga dia lelah ya. Dia lelah oleh pekerjaannya gitu, membutuhkan waktu untuk istirahat gitu. Nah, kita lihat dulu di situ gitu. Si Farhan ini lihat dulu gitu apakah di ruangan tersebut memang tidak cukup sama sekali untuk sholat, maka ketika tidak cukup untuk beribadah, ya tinggal ditegur saja secara pelan-pelan gitu, untuk bergeser sedikit gitu kan, untuk memberi space kepada yang berbeda keyakinan tadi untuk beribadah gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Karena jawab pertanyaan sudah dijawab semua. Sudah dibahas semua ya. Sudah dibahas semua dan saya sebagai host dan narasumber sepakat gitu jalan yang diambil sama Farhan itu udah betul, mencari sumber seperti Al-Quran, hadis dan ulama. Jadi menurut saya akhiri saja podcast kali ini. Terima kasih narasumber. Sama-sama. Terima kasih juga telah mengundang saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.